Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pecinta channel YouTube Radio Pandowo FM. Saya Vera hari ini hadir di kawasan Gunung Budak atau ada yang menyebut juga dengan Gunung Cikra. Nah, saya pengen tahu, kita pengen mengupas seperti apa sejarah dari Gunung Budak ini. Kalau panjenengan mungkin pernah mendengar cerita tentang Joko Budak, kemudian Roro Kembang Sore. Nah, apakah itu hanya sebuah cerita sejarah ataukah memang seperti itu adanya terciptanya Gunung Budak? Kemudian ada juga patung Joko Budak yang ada di atas sana yang sangat terlihat jelas dari sini. Kita akan tanyakan langsung kepada juru peliharanya. Di samping saya ada Ki Agus, belakangnya selalu ada Gunung Budaknya. Karena sudah melekat, nggak bisa dipisahkan ya. Assalamualaikum Ki Agus. Waalaikumsalam Mbak Vera. Iya, kabar baik, sehat Ki Agus ya. Sehat, dalam masa pandemi kita sudah jadi pemenang sampai sekarang masih sehat ya Pak? Alhamdulillah sampai hari ini tetap sehat. Alhamdulillah. Baik, begitu banyak cerita-cerita dan begitu banyak orang yang penasaran tentang Gunung Budak ini. Bahkan banyak sekali para pendaki yang pulang balik lagi ke sini karena sangat merindukan begitu banyak hal-hal yang selalu baru di situ. Gitu ya Ki Agus. Nah, sejarah dari Gunung Budak itu sendiri, apakah memang cerita-cerita yang kita baca dari dulu atau kita mungkin tonton dari YouTube ada sejarahnya tentang Joko Budak dan juga Roro Kembang Sore? Apakah memang seperti itu sejarahnya atau seperti apa? Terima kasih Mbak Vera. Sedikit perlu kami luruskan ya tentang sejarah ataupun tentang cerita Gunung Budak. Jadi selama ini yang ada di masyarakat tentang Joko Budak dan Roro Kembang Sore itu adalah sebuah cerita tutur, bukan sebuah sejarah, sebuah folklore yang mana bobot ceritanya pastinya berbeda dengan sejarah, karena sejarah harus ada bukti primer, bukti sekunder, dan memang real bukti fisiknya ada di situ. Tapi terkait dengan cerita Joko Budak dan Roro Kembang Sore yang sudah sangat melegenda di masyarakat Tulungagung ini adalah sebuah improvisasi dari beliau almarhum Pak Siswondo HS selaku sutradara ketoprak Siswo Budoyo yang sangat terkenal di Tulungagung, membuat sebuah cerita dengan lakon babat Tulungagung yang membawa cerita tentang Joko Budak dan Roro Kembang Sore. Maksud daripada beliau Pak Siswondo HS ini adalah ingin agar masyarakat Tulungagung dimanapun berada itu nanti tetap terkenang dan selalu ingat akan Kabupaten Tulungagung dengan desa-desa yang ada itu. Jadi beliau yang kami tangkap dari cerita dari beberapa rekan, karena beliau sudah meninggal ya Mbak Vera ya, itu bahwa Pak Sis ini seringkali di tengah malam itu merenung, kemudian membuat sketsa sebuah judul ketoprak, dan kemudian besoknya buat latihan para anggotanya dan kemudian membuat sebuah tayangan gitu. Kalau keberadaan patung Joko Budak ini, nah itu memang sudah ada sejak dulu atau hasil karya manusia atau seperti apa? Kalau patung Joko Budak itu sebetulnya semenjak gunung ini ada, batu itu sudah ada. Nah, cuman apakah itu terbentuk ada keterkaitan antara manusia dengan si batu itu, ataukah memang itu murni terbentuk secara alam, itu perlu dilakukan sebuah kajian antropologi. Nah, kebetulan juga pada tahun 2018 kemarin almarhum Profesor Laurentius Dison, beliau seorang guru besar antropologi budaya UNER, sekarang beliau sudah wafat. Beliau sempat membisikkan kepada kami bahwa Gunung Budak atau Joko Budak itu bisa dikatakan menhir atau sebuah batu yang dibuat sebagai perwujudan Sang Hyang Taya atau sesembahan masyarakat Jawa pada zaman megalitikum sebagai perwujudan Tuhan dalam alam nyata. Jadi itu sudah diceritakan kepada kami, cuman perlu nanti dirasionalkan dengan kajian-kajian lebih lanjut dari antropologi budaya gitu Mbak.
banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Gunung Budak ini, Iya. termasuk katanya di puncak ini pun dulu itu menjadi pertapaan para raja-raja Majapahit. Iya, iya. Apakah betul seperti itu, Ki Agus? Nah, seperti Mbak Vera tadi ketika masuk di kawasan ini kan ada tulisan Mandala Kadewa Guruan begitu Iya, Mbak Vera betul. ya. Iya. Itu maksud daripada tulisan itu adalah bahwa tempat ini adalah sebuah tempat pertapaan sekaligus juga sempat sebagai tempat untuk piwulangan, tempat untuk manekung, yaitu baik oleh masyarakat umum, para brahmana, para ksatria maupun para raja beserta para penderek-pendereknya. Gunung Budak ini sangat tua sekali, ya toh. Nah, ini adalah Gunung Api Purba yang kemarin kajian arkeologinya dalam kajian Geopark Kabupaten Tulungagung disebutkan bahwa usianya sekitar 20 juta tahun lebih ya. Nah, seperti kita lihat di banyak gunung di tanah Jawa, Mbak Vera ya. Yeah. Gunung-gunung yang mantan gunung api, baik yang sudah mati maupun yang masih aktif, itu selalu menjadi rujukan atau tempat jujukan para zaman dulu itu para raja, para pemimpin, pemerintahan, para ksatria untuk melakukan satu pertapaan. Jadi memang sini memang betul dikatakan sebagai tempat pertapaan dan Joko Budak dalam cerita itu penguat ceritanya adalah Joko Budak bertapa di Gunung Budak, artinya sebelum Joko Budak ini bertapa tentu dulu sudah ada orang yang sering bertapa di sini. Jadi goal daripada cerita babat Kota Tulungagung terkait dengan Joko Budak yang topo kemudian ditutupi cikra itu adalah penguat tentang keberadaan Gunung Budak sebagai pertapaan. Berarti sampai sekarang ada peninggalan-peninggalan atau petilasan-petilasan yang ada di seputar Gunung Budak ini. Di kawasan Gunung Budak ini ada 3 peninggalan arkeologi yang sampai saat ini masih ada dan bisa dilihat. Apa saja itu? Salah satunya di samping kiri kita ini, Mbak Vera. Di situ ada relief Makara atau seperti kalau istilah umumnya itu seperti buta. Jadi relief kepala buta kala, yang mana menggambarkan bahwa tempat itu adalah tempat yang disucikan, atau bisa juga itu sebagai gerbang pintu masuk ke kawasan suci. Kemudian yang di puncak ada Watu Joli dengan inskripsi angka tahun 1300 Saka, atau bisa dikatakan mungkin kalau dimaseikan itu di 1400-an. Barangnya masih ada dan sekarang sudah kami amankan di puncak dengan pagar besi. Kemudian di samping Joko Budak itu ada Candi Gua Tritis yang dimana di situ saat ini juga masih ada patung Parwati dengan tinggalan era Kediri sekitar tahun 1138 atau berapa gitu. Ada dan masih cukup lengkap, ada candinya juga. Ya, itu yang menunjukkan kalau memang ada hubungannya dengan dijadikan tempat bertapa para raja-raja terdahulu. Nah, kalau ngomongin tentang Watu Joli tadi, Agus, dulu katanya Watu Joli ini pernah menghilang selama 12 tahun. Iya. Itu menghilang itu maksudnya gimana, Agus? Atau tiba-tiba musnah atau ada yang membawa pulang atau seperti apa? Batu itu hilang memang sengaja ada yang mengambil, ya sengaja ada yang mengambil. Tapi akhirnya setelah hilang sangat lama, kami yang di sini tuh yakin bahwa batu itu nanti pasti kembali. Kami berani yakin itu. Ceritanya begini, Mbak Vera. Kalau orang kampung di sekitar Gunung Budak itu sudah biasa. Batu itu tutupnya kan ada tutupnya, ya ada badannya, ada tutupnya ya istilah kepala sama badan. Itu tutupnya itu kalau orang-orang kampung sini itu kalau nyari rumput di puncak itu hari ini dibuang, mungkin besok atau lusa dia bisa kembali lagi. Padahal tidak mungkin orang itu bisa mengambil dengan jurang yang sangat curam, yang orang aja bawa badan susah apalagi turun ngambil benda itu. Dan itu bisa kembali. Itu sudah untuk masyarakat Tanggung, Pojok, daerah Pucung ini sudah biasa. Bahkan seringkali dijadikan taruhan itu. Ayo saiki di gua balik sesuk apa sok mben. Nanti taruhannya rumput. Jadi salah satu mereka ngarit, satu duduk istirahat di situ. Makanya akhirnya benda itu bisa kembali ya, tentunya itu melalui satu perjuangan yang sangat panjang, Mbak Vera ya. Kembali dan proses hukumnya juga sudah selesai dan kami meminta di BPCB Surabaya untuk benda itu dikembalikan lagi ke tempat asal. Dan alhamdulillah ini mungkin baru ya, mungkin Mbak Vera baru dengar sekarang bahwa satu-satunya benda
cagar budaya yang pernah hilang dan bisa kembali ke tempat dengan proses prosedur yang sangat resmi didasari oleh undang-undang ya hanya di Gunung Budak ini. Yang lain tidak direstui sama kepala BPCB. Hanya ada satu Watu Joli ya Ki Agus? Hanya ada satu Watu Joli. Oke, baik. Selain 3 penemuan tadi, mungkin ada yang ditemukan kembali, kan selalu ada perkembangan di Gunung Budak ini ya Ki Agus ya. Selalu ada sesuatu yang baru. Kabarnya ada juga makam yang baru saja ditemukan. Itu makam seorang wali. Wali, ya. Di mana tempatnya Ki? Tempatnya di belakang pos pendakian ini sekitar 100 meter. Iya. Memang betul itu ditemukan tahun 2018. Kami sebetulnya sudah penasaran sudah lama. Sejak tahun 2003 kami penasaran tentang struktur bata mengarah ke utara, di kanan kiri dengan tengah itu tidak ada ruang bata pun. Ada sebagian orang mengatakan bahwa itu mungkin kanal, ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah pondasi bangunan kuno. Tapi kami yakin bahwa itu makam karena tidak menunjukkan struktur kanal dan tidak menunjukkan struktur pondasi bangunan kuno. Yang ada adalah satu lapis di sebelah timur dan satu lapis di sebelah barat dengan tengahnya itu adalah kosong dan panjangnya itu 7 meter. Di situ kami juga menemukan nisannya dan ternyata benar bahwa makam ini selama 3 tahun dilakukan pencarian oleh beberapa santri dari beberapa pondok pesantren di Jawa Barat karena satu makam sudah ditemukan di Malaysia dan ada 3 sebetulnya yang sedang dicari dan ini makam kedua yang sudah diketemukan. Sudah tahu siapa beliau yang dimakamkan di situ? Menurut cerita beberapa santri dan beberapa yai yang rawuh ke sini bahwa beliau adalah putra dari Syekh Said dari Malaka, dari mana itu? Dari Kamboja, dari Campa. Jadi dari Campa itu berempat datang ke tanah Jawa. Terus salah satu saudaranya itu ada di makam Proloyo di sebelah pintu masuk Said Husain itu. Jadi itu datang sekitar tahun 1400 Masehi dan beliau Syekh Said Alwi ini datang ke Gunung Budak sudah sepuh karena lama mengabdi di Majapahit dan ingin mendarmabaktikan sisa hidupnya itu di daerah selatan, khususnya daerah Tantra Bhairawa yang mana masyarakat sini untuk agama Islamnya juga masih sangat minim dan saya tidak akan cerita panjang tentang Tantra Bhairawa itu apa, tapi tentunya masyarakat sudah tahulah bagaimana Tantra itu. Iya. Gitu. Terakhir Ki Agus, kita sekarang ini banyak sekali tumbuh tempat wisata baru. Nah, kalau menurut Ki Agus sendiri, seperti apa sih akhirnya nanti wisata yang akan berkembang terutama di daerah kita ini? Ya. Jadi ibarat sekarang ini jamur tumbuh di musim hujan ya Mbak Vera. Betul. Jadi semua desa-desa ini berlomba-lomba membangun destinasi pariwisata. Iya. Dan itu sebetulnya juga arahan atau mungkin satu penekanan kebijakan dari pusat bahwa setiap desa ini harus memiliki satu potensi pariwisata. Tapi kembali lagi bahwa tidak semua desa itu cocok atau bisa mengembangkan destinasi pariwisata karena di pariwisata itu sebetulnya yang paling susah itu bukan kok membangun. Tapi yang paling susah itu adalah merawat, memasarkan dengan peraganya sumber daya manusia itu yang memang mumpuni atau tanggung jawab. Banyak desa-desa yang bisa membangun tapi kemudian gagal. Itu karena satu manajemen perencanaannya tidak sesuai dengan market pasar yang diinginkan, hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi kami yakin bahwa pariwisata di Tulungagung nanti akan berkembang pesat ini terutama yang menuju ke arah selatan. Nah, kenapa kok harus ke arah selatan, kok tidak ke barat dan tidak ke timur? Karena di arah selatan ini sudah ada daya dukung yaitu pantai. Dan pantai di Tulungagung ini indah sekali. Tidak mungkin orang Kediri nyari pantai ke utara. Tidak mungkin orang Jombang nyari pantai ke utara. Tinggal nyari pantai pasti ke selatan. Nah, tinggal bagaimana kesiapan tiap desa itu dengan potensinya, sumber daya manusianya, manajemen pengelolaannya, terus kemudian peka melihat selera masyarakat terkait dengan apa sih sebetulnya yang dihendaki tema wisata yang seperti apa. Kalau di Gunung Budak ini rencana apa yang ada di benak Ki Agus, mau dibikin seperti apa? Jadi kembali lagi terkait dengan cerita pariwisata tadi ya,
membangun pariwisata itu target marketnya itu harus jelas dulu. Nggak boleh kita ikut-ikutan, tak bikin warung, tak bikin tempat coffee shop, tak bikin spot foto. Nggak. Kalau Gunung Budak itu target market kami itu jelas. Satu, bahwa 2-3 tahun lagi ketika jalan tol ini sudah masuk di Tulungagung dan JLS ini sudah tumbuh, bandara ini sudah jadi, kami membidik target itu Bali. Kenapa kami membidik target itu Bali? Karena kami di sini di Tulungagung, tidak hanya di Gunung Budak, di banyak tempat itu sudah seringkali mengantarkan tamu-tamu dari Bali. Ketika datang ke Tulungagung, itu beliau itu pulang pasti menangis, Mbak Vera. Pak Agus tolong titip, teman-teman tolong titip jaga Tulungagung. Ini tanah leluhur kami akan datang, kami akan kesini lagi karena kami menemukan banyak hal yang mana di perjalanan kami itu kemana-mana tidak menemukan cerita ini. Dan itu kalau nanti Tulungagung ya, terutama di pemerintah terkait dengan kebijakan pariwisatanya itu jelas membidik market pariwisata Bali dan Jogja itu insya Allah itu tepat. Karena kalau Bali sudah kena, internasional pasti masuk. Kalau Jogja sudah kena, pasti pintu internasionalnya masuk. Tulungagung itu wah, peradabannya ada, sisa-sisa Majapahit jelas, sejarahnya nyata, ada sejarah, ada relief, ada candi banyak sekali di sini. Nah itu yang harus kita menjadikan sebuah mesin untuk mengupkan pariwisata di Tulungagung. Dan itu lagi, pemerintah pusat sudah membangun sistem ya. Tinggal bagaimana kesiapan sumber daya manusia di lapisan paling bawah. Semoga semakin sukses seperti apa yang diharapkan oleh Ki Agus. Dan kita suatu saat pasti akan kemari lagi dengan menikmati berbagai macam destinasi yang mungkin nanti akan terus berkembang dan terus berkembang di Gunung Budak ini ya Ki Agus. Baik, terima kasih. Baik, penikmat channel YouTube Pandawa FM, mungkin tidak banyak dan mungkin kalau jenengan mungkin banyak pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ki Agus, silakan bisa komentar dan suatu saat akan dijawab lagi oleh Ki Agus, pasti akan kita janjikan itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan video-video kita yang lain yang tentu saja ada hubungannya pasti dengan budaya, karena Pandawa FM makin berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.